Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Versa Syakira, NIM 12118012 dari Prodi Tadris Matematika 2A. Saya berasal dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmawati, NIM 12118013 dari Prodi Tadris Matematika 2A. Saya berasal dari Kota Baru, Kalimantan Barat, Kabupaten Melayu. Nah, kami berdua di sini akan menjelaskan tentang kearifan lokal dari tempat kami masing-masing. Sebelum kami menjelaskan kearifan lokal di tempat kami masing-masing, kami akan menjelaskan dulu tentang apa itu kearifan lokal. Nah, kearifan lokal merupakan bagian budaya dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Nah, kearifan lokal itu biasanya dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi, baik itu melalui cerita atau dilakukan secara dari mulut ke mulut. Nah, itu tadi sedikit pemaparan kami tentang kearifan lokal. Nah, sekarang kita akan mendengar apa sih kearifan lokal dari daerah Versa. Nah, di tempat kearifan lokal atau budaya ya, dari tempat saya sendiri yaitu Kabupaten Natuna itu ada yang namanya berembeh. Nah, sebelum kita apa sih itu berembeh? Ada sejarahnya, tapi di berembeh itu sudah ada sejak lama, namun tidak tahu sejak kapan karena dibawakan oleh orang luar yang masuk ke dalam Kabupaten Natuna itu sendiri. Tradisi berembeh, kayak gimana itu tradisi berembeh? Berembeh itu adalah di mana pengantin pria dan pengantin wanita yang baru menikah pergi atau berkunjung atau menginap atau bermalam di rumah pengantin pria yang diantarkan oleh keluarganya, istrinya, atau dijemput oleh keluarga sang mempelai pria. Oh, berarti mungkin kayak kalau di daerah kami itu kayak itu ya, kayak menolak menantu gitu ya, Kak? Ya, mungkin saja bisa jadi kayak gitu. Itu biasanya dilakukan itu kapan itu? Sehari setelah mempelai pria dan wanita itu menikah. Nah, ada waktu-waktunya. Dia itu di hari-hari genap, misalnya 2 hari, 4 hari, 6 hari, 8 hari, 10 hari, atau bisa sampai 1 bulan di rumah sang mempelai prianya. Berarti ini tidak bisa dilakukan di hari ganjil itu? Tidak bisa. Itu kenapa gitu? Nah, karena itu sudah ditentukannya karena itu saya turun-temurun tadi, Kak. Oh, mungkin kayak sampai kayak ada goib gitu kalau misalkan kita melakukan di hari genap kan, contoh kayak biasa bilang kan di hari genap. Kalau misalkan kita melakukan di hari ganjil mungkin ada suatu alasan tertentu ya. Kalau ada sih kayak misalnya nanti kecacatan dalam untuk cucu pertamanya. Nah, terus kalau misalnya berembehnya ada aturan-aturannya juga, di mana mempelai wanita dilarang selama yang waktu ditentukan tadi untuk pulang ke kediaman mempelai wanitanya. Berarti boleh keluar tapi tidak boleh pulang ke itu ya, ke rumah gitu. Tidak, ya seperti itulah kira-kira, tidak boleh. Terus kalau misalkan saat prosesnya itu kayak gimana, Kak? Nah, kan proses pertamanya tadi kedua mempelai itu dari kediaman mempelai wanita bisa dijemput oleh orang tua kedua mempelai lelaki atau diantarkan langsung oleh keluarga dari pihak wanita. Dan di mana di kediaman pria tersebut sudah disiapkan beberapa makanan untuk menyambutkan kedua mempelai tadi. Itu makannya tuh kayak gimana gitu? Oh, makanannya itu seperti kayak makanan berat ya, nasi dan ada kue-kue juga seperti itu. Tapi tidak sebesar pesta yang dilakukan di kediaman wanita, karena itu hanya keluarga-keluarga terdekat saja yang pergi mengantarnya. Berarti itu berbeda ya, Kak, dari resepsi sama yang itu ya? Ya, itu beda karena ini kita kayak orang tua atau besan itu mengantar atau menjemput karena itu udah tradisi. Nah, kalau pesta ini kan kedua mempelai wanita tuh banyak tamunya. Nah, kalau yang ini tuh hanya keluarga-keluarga terdekatnya atau orang-orang yang mengantarnya saja. Nah, jadi kan tadi Kak Versa udah bilang tuh kalau misalkan si pengantin wanitanya tuh dalam tradisi berembeh itu tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya. Nah, kalau misalkan udah mencapai ketentuannya itu, maksudnya udah kayak sudah cukup sampai 1 bulan atau itu gimana? Apakah wanita ini boleh pulang ke kediaman orang tua?
Nah, ya itu kayak dianjurkan untuk pulang ke kediaman orang tua wanita, di mana diantar langsung oleh kedua orang tua dari mempelai laki-laki dengan membawa sembako yang berasal dari kediaman pria. Oh jadi gitu ya Kak. Iya. Berarti kalau misalkan tadi kan dia tidak setelah dia pulang, setelah dia naik ke rumah mempelai suami itu tidak boleh pulang ke rumah dia. Terus kalau misalkan dia si mempelai wanitanya mau pulang itu harus diantar dulu ya. Tidak boleh tidak diantar oleh orang tua dari mempelai suami. Itu kayak karena udah ditentukan waktunya Kak. Jadi kalau belum waktunya cukup itu tidak boleh mempelai wanita itu pergi ke rumah ke kediaman orang tuanya. Karena apa? Itu bisa mengakibatkan kayak rasa bertanggung jawab dari keluarga pihak laki-laki itu tidak ada karena baru beberapa hari saja atau belum cukup waktunya sudah pulang. Iya. Nah kalau misalkan tadi kan Kak Ersa udah menjelaskan tentang tradisi ini, bagaimana tradisi dilakukan kan. Nah tujuan dari tradisi ini apa gitu? Oh, ya tujuan itu sendiri untuk kayak ada rasa tanggung jawab dari pihak laki-laki yang telah menikahi anak gadis dari mempelai wanita tadi kan. Nah, itu juga untuk biar sang istri dari suami itu bisa lebih akrab dengan kedua orang tua dari mempelai laki-laki dan bisa beradaptasi dengan lingkungan, rumah dan di tempatnya gitulah. Iya. Apakah ada yang lain gitu tentang tradisi yang ini? Tidak, udah cukup saja di situ ya bisa saya jelaskan karena takut waktunya tidak cukup. Nah, bagaimana kalau di tempat Kak Rama sendiri, apakah ada budaya atau tradisi atau orang lokal itu sendiri? Ada salah satunya yang sangat kental sekali di lingkungan masyarakat saya, contohnya yaitu tradisi berwah, di mana tradisi ini dilakukan pada saat orang meninggal dunia. Apakah ini tuh wajib dilakukan atau enggak ya Kak? Ya karena ini harus dilakukan itu Kak, karena salah satu bentuk penghormatan terakhir bagi almarhumah serta itu juga itu bagi keluarganya itu harus untuk melakukan tradisi ini. Kenapa? Karena tujuan dari tradisi ini ialah bentuknya religius kan. Tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mendapat ridho dari beliau itu, dari Allah SWT. Nah, apakah di tradisi ini ada kayak syarat-syarat atau aturan-aturan tertentu? Syarat-syarat aturan itu enggak, cuman kalau pas pelaksanaan dari tradisi ini itu pada hari pertama, kedua, ketiga setelah kematian, atau hari ke-7, hari ke-14, atau hari ke-40, atau hari hari. Di mana hari yang pertama setelah kematian itu keluarganya tuh harus memberikan makanan kepada orang yang layak gitu lah. Sama juga sama orang yang layak itu kayak memberikan sembako kan, bersedekah lah untuk orang yang keluarga yang berduka ya, kayak seperti memberi beras, kelapa, kayak uang ataupun kayak minyak dan lain-lain lah. Sembako memang kayak untuk bahan-bahan masak untuk nanti tuh dimasak. Iya, untuk dimasak itu, dimasak. Nanti dimakan pas malamnya itu dimakan tuh. Nanti malamnya itu ada tahlilan kayak doa-doa gitu untuk mendoakan si almarhumah. Nah, untuk pas penurunan jenazah itu biasanya itu ada kue Kak. Namanya itu kue yang sangat khas sekali, namanya itu kue serabi. Dimana kue ini tuh terbuat dari tepung beras. Nah itu dicampur sama itu ya garam gitu. Karena ini salah satu kue khas sangat jarang sekali gitu ditemukan di hari-hari biasanya. Mungkin karena masyarakat setempat percaya kan kalau misalkan orang ini bikin kue serabi di hari-hari biasa itu ada pamalinya. Oh, seperti itu. Apakah selain kue serabi ini ada kue lain selain itu? Ada Kak, itu namanya yang khusus hari pertama itu ada dua jenis. Yang pertama kue serabi, yang kedua itu kue puka, kue pocong itu Kak. Oh, yang bentuknya pocong yang dilapisi dari daun pisang. Iya itu Tapi tuh kalau misalkan kita buat kue itu harus kayak paling minimal lah 40 gitu.
40 buah atau apa? Iya, 40 buah itu paling minimal gitu. Karena habis itu kan kita dikasihkan sama anak kecil gitu. Maksud kue serabis itu sendiri biasanya tuh dikasihnya pas penurunan. Kalau misalkan sebelum penurunan itu tidak boleh gitu. Dikasih kepada siapa itu Kak? Sama tetangga gitu, sama tetangga yang pas jenazahnya itu lewat tuh. Jenazah itu lewat di depan rumah kah, atau dikasih lah sama orang-orang gitu. Apakah kalau untuk orang melayat itu kue serabis itu dikasih juga apa tidak? Boleh kalau misalkan dia mau, silakan gitu. Nah, itu untuk hari yang pertama Kak. Nah, hari kedua ini beda. Hari yang kedua ini kuenya itu yang pertama itu kue juada. Pernah dengar gitu kue juada? Sepertinya pernah dengar kayak mungkin lah. Oh iya. Kak, kedua ini juada. Nah, yang satunya itu kue puha. Kue juada ini sangat sama sate kue serabis. Sangat jarang sekali ditemukan di hari-hari biasa karena ini kayak khas. Berarti hanya untuk pas ada kematian seseorang Iya. saja baru ada kue-kue ini. Iya, di tapi bedanya ini enggak ada keramat gitu Kak, kalau misalkan kita buat di hari-hari biasa. nggak ada paman. Iya, enggak ada keluarga. Nah, untuk di hari yang ketiga nih, khususnya itu keluarganya itu beda dari hari pertama yang kedua. Kalau hari yang ketiga itu enggak ada kue ciri khas, cuman dia itu keluarga yang meninggal itu melakukan tahlilan, kayak mengasihkan makan kepada orang yang datang ke rumah itu kan kayak makan berat gitu. Berarti itu tamunya itu diundang sendiri apa datang gitu aja? Biasanya kalau misalkan dia mempunyai ekonomi yang cukup lah ya, itu biasanya tuh manggil gitu kan, diundang ke rumah itu, bilang nanti malam ke rumah saya gitu kan buat tahlilan gitu. Tapi kalau misalkan dia mempunyai ekonomi yang minimal itu mungkin sebagiannya sama tuh kan, kayak hari 7, hari ke-40, hari ke 100 hari ataupun 1 tahun itu sama yang hari ketiga, kayak makanan berat dikasihkan sama orang yang tahlilan gitu. Berdasarkan tentang tradisi kami di Melawi. Sudah gitu aja. Iya. Oh, berarti ini timbal balik ya, kalau di tempat saya tradisi berembeh untuk orang pernikahan, sedangkan Kak Rahma ini gitu. Iya. Oh, ya. Baiklah, kalau begitu itu saja tadi pemaparan tradisi dari tempat kami masing-masing. Ya. Mungkin teman-teman atau yang menonton ini bisa mengenal sebuah tradisi dari saya atau dari Kak Elsa yang belum tahu. Nah, mungkin sekarang udah tahu bentuk dari tradisi. Terima kasih atas pemaparan Kak Rahma. Jadi saya bisa lebih mengetahui gitu kan. Iya, dari saya pun tempat- juga tuh baru tahu kalau misalkan tradisi berembehnya itu kayak gitu. Soalnya di tempat saya itu berbeda sekali dari yang punya Elsa gitu. Nah, itu saja tadi pemaparan dari kami berdua. Tentang tradisi dari daerah kami masing-masing. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.